Kalau saya menjalaninya ya seperti itu, karena saya berpikir yang saya bawa ini aset, kendaraan aset, karyawan juga Jadi asetnya. seperti itu teman-teman. Kenapa Om Andri ini dipanggil Pak RT, dipanggil Pak Haji? Jadi terjawab sudah ya. Nanti Satu, taati peraturan lalu lintas. Itu kedua, cermati dan pahami apa yang disampaikan safety. Oke Mas Doni, saya tunggu ini kapan lagi kita podcast masalah kehidupan, ya kan, di luar pekerjaan kita lah, siap ya siap. kan, masalah politik, Eh. gaib, ya kan. Pokoknya maksudnya apalah, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Pamungkas di acara podcast dari balik pintu kantor. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan beliau Om Andri. Selamat datang Om Andri. Selamat datang Mas Doni, apa kabar Mas Doni? Alhamdulillah baik Om Andri. Alhamdulillah, sama saya juga alhamdulillah hari ini baik juga, sehat, fit untuk bekerja. Alhamdulillah. Iya, sebelum lanjut mungkin teman-teman perlu kenal Om Andri lebih jauh. Silakan Om Andri untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Pinograha. Di seputaran pekerjaan nama saya banyak panggilannya ini. Ada yang manggil Pak RT, waktu di field saya dipanggil Pak Haji, ada yang manggil ketua. Cuma saya happy aja dengan semua itu. Karena artinya rekan-rekan bersahabat sama saya. Begitu Mas Doni. Kalau masalah pekerjaan ini udah kira-kira 10 tahunan lebih lah saya menjalani tugas sebagai driver nih. Gitu Mas Doni. Jadi Om Andri ini adalah driver di sini ya, teman-teman. Itu tadi telat atau tepat waktunya bangun beliau ini berpengaruh terhadap jam masuk kami ini, teman-teman. Nah, Om Andri bagaimana menanggapi kadang-kadang kan Balikpapan ini kalau hujan itu mobil-mobilnya orang Balikpapan tuh keluaran semua, Om Andri. Betul-betul fenomena yang ada apalagi tahun-tahun terakhir ini, ya kan. IKN IKN itu berpengaruh sekali dengan kualitas jalan di Balikpapan dan debit dari Jumlah kendaraan yang ada bertambah, dan terutama ibu-ibu muda banyak sekarang yang bawa mobil, ya kan. Kebanyakan seperti itu. Begitu anaknya sekolah, apalagi awal-awal tahun pelajaran, pasti rame nih di jalanan, apalagi hujan begitu pagi. Pasti yang mobilnya lebih untuk antar anak ke sekolah pakai mobil. Di situ ngumpul semua dah. Akhirnya terjadi kemacetan. Apalagi mobil kita kan bis besar kan. Makanya antisipasinya kalau saya lebih awal untuk menjemput karyawan biar di jalan tidak macet, cuma masih bisa kita atasi waktunya. Jadi bangun lebih awal supaya tidak terlambat ya. Di jalan Om Andri bagaimana cara menyikapin pengendara-pengendara yang misalkan nyelip-nyelip gitu Om Andri? Satu aja sebenarnya nyikapinya, hati sabar itu aja, ya kan. Hati sabar. Memang sebagai driver kesabaran dibutuhkan dan mengontrol emosi kita. Kalau saya menjalaninya ya seperti itu, karena saya berpikir yang saya bawa ini aset, kendaraan aset, karyawan juga aset. Jadi kalau terjadi apa-apa ya otomatis berpengaruh sama aset. Om Andri, banyak orang bilang di Balikpapan ini agak lain dengan kota-kota lainnya. Maksudnya agak lain ini jarang dijumpai kendaraan-kendaraan itu klakson-klakson. Betulkah itu Om Andri? Atau ada pengalaman tersendiri nih? Kalau masalah itu dilihat situasi dan kondisinya, kadang-kadang ada waluh juga orang yang ngomong, ya kan? Dibilang ada klakson, tapi kalau situasi yang ada juga klakson, Ada juga ya kan? Artinya dilihat situasi dan kondisinya. Mungkin Mas Doni pernah ngalamin nih, di lampu merah aja kita kan nunggu nih, udah tahu pasti jalan nih kita hijau nih, masih aja juga yang klakson, ya kan? Tapi fenomena-fenomena yang ada sekarang ini ya kebanyakan kalau di situasi rame, karena tahu situasi walaupun di klakson ini bakalan jalan ini macet ini, ya tetap aja diam aja orang. Mungkin kesadaran aja saya rasa pada saat itu kan, karena kondisinya walaupun di klakson walaupun gak bakalan jalan juga ini. Jadi terlihat hening kayak yang gak ada klakson.
ada hal-hal tertentu yang situasi yang misalkan ada kendaraan yang misalkan drivernya sambil dia main HP atau berjalan lambat, ada sesuatu, klakson juga itu kadang-kadang di belakang. Ya mungkin mungkin seperti itu situasi tertentu lah. Kadang-kadang sampai kalau ada dengar klakson itu, wah ini pasti bukan orang Balikpapan nih. Begitu juga. Nah, mungkin juga ya, tapi Iya. enggak semuanya sih kalau menurut saya itu ya kan yang ada di jalanan. Tapi pendapat ini kan Iya. masing-masing berbeda kan itu. Oke, Pengalaman oke. yang ada kan berbeda. Ya, Om Andri. Tadi Om Andri bilang beberapa macam panggilannya Om Andri ini. Ada yang panggil Pak RT, ada panggil Pak Haji. Apakah secara aktual Om Andri ini ya di lingkungan juga menjadi RT kah? Atau sudah Haji juga? Atau seperti apa ini? Nah, Asal ini muasal panggilan betul itu. betul. Jadi gini, waktu awal mula masuk saya ini masuknya ke field service driver. Jadi membawa mobil kendaraan LP melayani mekanik untuk ke lokasi, ke tambang, ya ngantar kadang delivery unit kita kawal. Jadi dengan adanya sosialisasi sama teman-teman apa, mungkin karena friendly saya kepada teman-teman itu, ya kan, mungkin panggilan yang baik bagus apa ini? Jadi ada salah satu senior kayaknya yang manggil saya tuh Pak Haji, ya kan? Wah, ternyata yang lain ikut Ikut. juga, seperti itu. Itu yang Pak Haji. Haji. Ya kalau yang RT Pak RT, Ya. saya lupa tahun berapa saya jadi RT, mungkin ada 5 tahun yang lalu atau ya 6 tahun yang lalu. Nah, memang saya sih nggak bilang kok saya jadi RT. Ya, sebenarnya memang RT di lingkungan tempat tinggal saya. Ada salah satu teman driver, pas apa ke rumah nih. Ternyata dilihat di rumah kan ada pelang RT-nya. Oh, Wah, Pak iya. RT katanya, ya kan? Tetangga itu ya, Pak RT tetangga ya? itu. Begitu tahu begitu udah dipanggil PRT ya, sampai sekarang itu. Ada yang manggil Om PRT, ada yang bilang ketua, ya macam-macam. Tapi saya happy aja. Malah bagus lagi ya kan, ada beberapa nama kan. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa Om Andri ini dipanggil Pak RT, dipanggil Pak Haji? Jadi terjawab sudah ya. Nanti teman-teman bisa mundur lagi ke belakang, putar lagi videonya kalau tadi kurang jelas didengar. Om Andri, jadi Om Andri kira-kira sudah 10 tahun yang lalu nih, Ya, awalnya siap. dari driver field service. Ya, siap betul. Sampai sekarang sudah bertahan 10 tahun ini, kira-kira trik and tipsnya ini seperti apa Om Andri? Saya sih trik dan apanya ya, nggak ada sih yang spesial. Cuma saya terus terang di diri saya tekankan untuk tanggung jawab untuk pekerjaan saya. Nah, pertama itu, kedua kelihatannya saya seperti ini ya, tapi saya hidup saya juga saya sebisa mungkin saya mendisiplinkan diri saya. Contohnya, tadi sebelum saya bekerja 10 tahun yang lalu, ya saya bangunnya siang lah, apa sesuka hati saya, ya kan. Begitu saya masuk pekerjaan, nah, saya mendisiplinkan diri saya, memaksa untuk bagaimana bangun pagi, ya kan, untuk bekerja, ya akhirnya terbiasa. Ya, terbiasa, itu masalah disiplin. Kedua, tanggung jawab saya pekerjaan punya tanggung jawab, ya kan. Karena apa, rezeki saya dari pekerjaan saya itu saya bisa mensekolahkan anak saya bisa memberi nafkah keluarga saya ya dari pekerjaan saya itu. Jadi sangat berguna sekali tanggung jawab itu untuk saya. Itu kedua, ketiga mungkin kejujuran. Itu yang saya pegang teguh. Kejujuran banyak nih masalah bagaimana kita sama teman, ya kan, keberlangsungan kita berteman, kita jujur sama teman, ada apa, masalah ada kerusakan mobil atau apa atau bagaimana, jadi berkesinambungan akhirnya sampai sekarang. Nah, mungkin begitulah Mas Doni. Ya, itu kira-kira baru sebagian tips lah ya buat Iya, teman-teman supaya bisa bertahan sejauh ini. Luar biasa 10 tahun itu 10 Om Andri, tahun, karena Mas. saya pun belum selama itu Oh, bergabung di sini gitu ya. Terakhir Om Andri, pesan-pesan buat teman-teman driver atau karyawan-karyawan mungkin yang juga
pekerjaan mengendarai gitu ya, ada kesempatan atau tugas keluar kota harus bawa LV sendiri, mungkin ada pesan-pesan Ya. Om Andri? Satu pesan saya kepada teman-teman khususnya karyawan atau outsourcing dan lain-lainnya, khusus untuk mengemudi mobil. Satu, taati peraturan lalu lintas. Itu. Kedua, cermati dan pahami apa yang disampaikan safety. Karena setahu saya luar biasa sekali, safety selalu mengarahkan bagaimana keselamatan untuk berkendara. Resapi itu, ya kan, pahami, insya Allah selamat. Itu aja. Mungkin tambahan lagi, apa ya, mengelola emosi. Mengelola emosi karena penting di jalan itu. Kalau kita rambu-rambu sudah kita taati, safety sudah kita ikuti, tapi kalau emosi kita tidak terkendali, lewat semua itu. Jadi mungkin intinya pengendalian diri untuk emosi dalam berkendara. Mungkin gitu Mas Doni. Ya, luar biasa teman-teman pesan dari Om Andri. Cukup sekian untuk episode kali ini. Semoga kita bisa lanjut untuk episode berikutnya, karena memang sama Om Andri ini nggak cukup untuk 15 menit atau 20 menit. Kurang teman-teman. Ini juga apa namanya, cerita-cerita dari teman-teman. Om Andri ini adalah orang yang meramaikan gazebo ya, gazebo parkiran isinya driver. Nah itu pokoknya seharian mau cerita itu selalu ada bahan Om Andri. Oke Mas Doni, saya tunggu ini kapan lagi kita podcast masalah kehidupan, ya kan, di luar pekerjaan kita lah, siap. ya kan, masalah politik, gaib, ya kan, pokoknya Mas Doni apalah, ya kan, narasumber kita banyak juga di gazebo ini, ya kan, karena bisa kita sharing-sharing ke teman-teman, ya kan, karena penting itu. Yang jelas saya sudah melalui kehidupan ini, umur saya sudah 49 tahun, yang muda belum tentu mencapai umur itu. Mungkin pengalaman ini bisa berbagi untuk kehidupan yang junior lah. Semoga tips dan pengalaman Om Andri tadi bisa menginspirasi kita semua ya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Doni Pamungkas undur diri. Sampai bertemu di podcast dari balik pintu kantor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Andri.